Selamat datang di Pro3 Senior. Saking asiknya kita berkompetisi sama kita-kita sendiri, kita lupa lawan sebenarnya itu negara lain. Iya. Saya kalau untuk urusan olahraga, gengsi saya tinggi. Saya merasakan suksesnya Asian Games dan Asian Para Games. Iya. Tapi jujur sebagai pengusaha, saya belum terlalu bangga. Yang terjadi apa? Indonesia dinobatkan sebagai delegasi yang penampilannya terbaik pada saat pembukaan Olimpiade Rio 2016 gitu. Padahal dibully. Gitu. Ini bukan cuma tentang olahraga. Ini bukan tentang ekonomi atau bukan tentang ibu kota. Ini tentang peradaban. Salam olahraga, saya Danang Sundoro hadir di ruang dengar Anda kali ini dengan wajah yang spesial, yakni Pro3 Niar. Bingung kan? Niar itu siapa dan itu apa keluarganya RRI? Yang jelas keluarga RRI, tetapi Pro3 Niar itu adalah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, nih gue coba cari dulu ya. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menuliskan siniar itu adalah siaran bisa berupa berita, musik, dan sebagainya yang dibuat formatnya digital, baik berupa audio maupun video dan diunduh melalui internet. Ya kalau orang bilang zaman now, itu podcast lah. Nah, kalau lu semua pendengar RRI, kamu semua punya smartphone, boleh dong kalau gue bilang gawai atau punya handphone. Nah, itu sedikit mengenai arti dari Pro3 Senior. Hari ini hari Rabu 2 November 2022, saya Danang Sundoro hadir dalam edisi yang sangat spesial, perdana, dengan orang yang juga sangat-sangat spesial di olahraga. Kalau ngomongin olahraga ke luar negeri, salah satunya kita harus mendapat restu sama orang yang satu ini. Please welcome Raja Sapta Oktohari. Raja Sapta Oktohari adalah seorang pengusaha muda Indonesia kelahiran 15 Oktober 1975. Pria berdarah Minang Bugis ini adalah anak kedua di antara 5 bersaudara dari pasangan Osman Sapta Odang dan Serviati Osman. Okto sopan akrabnya mengawali kiprah di bidang olahraga sebagai promotor tinju dengan mendirikan Mahkota Promotion atau M-Pro pada 2008 yang kini telah berkembang. Beberapa petinju yang sukses dibawa M-Pro ke panggung dunia adalah Chris John, Daud Jordan, dan Ongen Saknosiwi. Atas kiprah gemilang tersebut, Okto dinobatkan sebagai Honorary Promoter of the Year pada tahun 2018. Di tahun 2011, Okto yang menyukai olahraga bersepeda kemudian mendapatkan kepercayaan memimpin Ikatan Sepeda Sport Indonesia atau ISI DKI Jakarta. 4 tahun berselang, para pengurus provinsi ISI di Indonesia meminta Okto maju menjadi ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup PBISI tahun 2015, di mana ia kemudian terpilih menduduki kursi nomor 1 PBISI periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinan Raja Sapta Oktohari, pembinaan balap sepeda di Indonesia fokus terhadap 6 hal, yakni peningkatan kualitas atlet, pelatih, komisari, pengadaan turnamen berstandar internasional yang diakui organisasi olahraga sepeda dunia UCI, venue, hingga organisasi. Dia juga berhasil memperjuangkan atlet balap sepeda Indonesia mendapatkan beasiswa untuk berlatih di UCI World Training Center di Swiss. Konsep tersebut kemudian membuahkan hasil karena untuk pertama kali dalam sejarah, cabang olahraga balap sepeda Indonesia turun di Olimpiade. Atlet pertama yang turun adalah Tony Syarifuddin pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. PBISI juga mengirim pembalap pertama untuk tampil di panggung Piala Dunia disiplin trek. Keseriusan Okto dalam membangun balap sepeda membuat dirinya menjadi sosok yang diperhitungkan di Asian Cycling Confederation ACC hingga Union Cyclist International UCI. Okto menerima penghargaan Konfederasi Balap Sepeda Asia ACC Special Order of Merit di Dushanbe, Tajikistan. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja tokoh yang dianggap berperan besar membantu peningkatan balap sepeda. Muda, berprestasi, dan bekerja sepenuh hati membuat Komite Olimpiade Indonesia yang saat itu diketuai Erick Thohir menunjuk Raja Sapta Oktohari sebagai Save the Mission kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Kontingen Indonesia yang dipimpin oleh Okto kemudian berangkat dengan kekuatan 28 atlet yang turun di 7 cabang olahraga. Di Rio, Indonesia membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak. Medali emas yang dipersembahkan ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir tersebut juga mengembalikan tradisi medali emas di cabang olahraga bulu tangkis.
2 keping medali perak lainnya dipersembahkan atlet angkat besi Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni. Rekam jejak positif yang ditorehkan oleh Okto membuat dirinya diberi kepercayaan lebih besar untuk menjadi Ketua Indonesia Asian Paralympic Games 2018 Organization Committee atau INAPGOC pada tahun 2017. Setelah sukses merampungkan tugas sebagai Ketua INAPGOC, nama Okto kian bersinar. Ia kemudian diusung oleh Federasi Nasional untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia periode 2019 hingga 2023. Pada 10 Oktober 2019, Okto terpilih secara aklamasi dalam Kongres Komite Olimpiade Indonesia di Jakarta, menggantikan Erick Thohir. Selama menjabat sebagai Ketua KOI, Okto telah melakukan banyak hal bagi dunia olahraga tanah air, seperti mendampingi tim hoki Indonesia yang dilarang bertanding di SEA Games 2019, hingga tim bulu tangkis Indonesia yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di All England 2021. Kemampuan diplomasi dan jejaring yang dimiliki oleh Okto membuat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memberikan kepercayaan kepadanya menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi Badan Anti-Doping Dunia WADA pada pertengahan Oktober 2021. Tim tersebut sukses melakukan diplomasi sehingga sanksi yang diberikan WADA terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia berakhir pada 2 Februari 2022. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Okto juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk menambah jumlah bonus para atlet peraih medali. Masukan tersebut direspon positif oleh Presiden Joko Widodo, di mana para penerima medali mendapatkan kenaikan bonus sebesar 500 juta rupiah. Salam olahraga. Salam olahraga, Bang. Sehat selalu, Bang. Kesibukan nama Raja Sabto Oktohari mungkin saat ini sebagai Presiden Nasional Olympic Committee Indonesia, NOC. Iya. Tapi kita nih, anak-anak milenial nih, yang gue lahir tahun 90-an, anggap aja kayak gitu lah, Pak. Iya. Kita pengen tahu sebenarnya track record Abang ini kan dulu kita tahu adalah sebagai HIPMI. Maju lagi ke depan, promotor tinju. Iya. Maju lagi ke depan sebagai isi Ikatan Sepeda Sport Indonesia Ketua Umum sampai akhirnya NOC. Ku pengen tahu, Bang, HIPMI kayak apa, Bang, dulu, Bang? Ya, jadi mungkin terima kasih ya Om Danang. Saya harus menyampaikan dulu kepada semua. Ini kalau ini pendengar apa penonton? Ini bingung juga jadi. Kalau podcast berarti kan berarti audio nih. Jadi dengar dan nonton. Ya, dengar dan nonton. Cari lagi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dengar dan nonton itu apa kira-kira kata yang pasnya? Oke. Saya berterima kasih karena berkali-kali kesempatan bekerja sama dengan RRI dan tidak pernah mengecewakan. Dan tentunya Danang salah satu motor yang terus memaksa kita untuk menggunakan kanal RRI yang sudah kita kerjasamakan dengan Komite Olimpiade Indonesia itu agar bisa menyuarakan kepentingan pembinaan prestasi olahraga di Indonesia. Itu saya ucapkan terima kasih Bung Danang. Siap. Gitu. Jadi Tapi kesan memaksa kayaknya gue jadi orangnya gimana gitu. Harus dipaksa memang. Karena memang gini, karena takut kualat. Kadang-kadang orang saking asiknya dengan kesibukannya masing-masing, baik itu ngurus olahraga atau meningkatkan prestasi atau ngurus administrasi atau segala macam urusan, lupa bahwa harus ada yang disampaikan kepada masyarakat. Betul. Nah, ini peran yang diambil sama Bung Danang. Jadi kesan-kesannya gimana, Bung Danang? Oh, siap. Saya menemani Pak Okto sangat luar biasa. Yang pasti dengan wajah awet mudanya diterima di semua kalangan. Awet muda, iya betul. Merasa gue yang diwawancara jadi. Abang, ini gue pengen tahu nih. Semua sahabat pengen tahu sebenarnya bagaimana sebenarnya sosok Bang Okto ini kok tiba-tiba nyemplung di olahraga gitu loh. Dulunya kayak apa sih dulunya? Kalau mundur ke belakang, kalau flashback itu mulainya itu memang dari keluarga ya, gitu. Jadi saya besar dari keluarga yang suka olahraga. Dari kecil saya dibesarkan di keluarga bela diri oleh orang tua saya, Bapak Haji Dr. Usman Sabta Odang dengan Ibu Serviati Osman. Mereka melatih 5 anaknya ini. Jadi saya anak kedua dari 5 bersaudara dan
3 yang pertama ini atau 4 yang pertama ini nih, karena 4-nya laki-laki semua, yang utama itu harus olahraga, harus bela diri. Oh, Jadi kita mulai dari SD itu udah dikenalkan dengan bela diri, macam-macam bela dirinya. Ada taekwondo, ada karate, ada tinju dan lain-lain. Nah, berjalan dengan itu juga saya jatuh cinta sama sepeda gitu dari SMP, dari SD bahkan. Jadi dari SD itu teman-teman SD saya masih main sampai sekarang sama saya. Mereka tahu kita waktu SD itu suka dari rumah saya di Abdul Majid itu main sepeda ke Pondok Indah. Lumayan kan jaraknya waktu itu kan gitu. Tapi enak gitu, ternyata keterusan sampai sekarang. Karena sepeda itu bukan disebut olahraga. Orang selalu bilang olahraga, main sepeda. Oh, main sepeda. Ya kan, nggak pernah orang bilang kita olahraga sepeda yuk gitu. Tapi pasti dibilangnya main sepeda. Sehingga suasana olahraga itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Bapak saya juga orang yang cukup konsisten mengurus olahraga. Mulai dulu dari bola di Pontianak, PSSI, terus udah gitu LSPikal gitu. Jadi patternnya saya udah ada gitu. Jadi patternnya itu ngikutin olahraganya sama dunia usahanya. Nah, justru terbalik tadi. Olahraga dulu, promotor tinju, baru jadi ketua umum HIPMI. Oh, jadi ketua umum HIPMI itu mungkin saya ketua umum HIPMI pertama yang promotor tinju. HIPMI itu kan tahun, mau dikoreksi, 2011, 2014. Sebelumnya itu Erwin Aksa. Erwin Aksa, ya betul. Sebelumnya itu Sandiaga Uno. Sebelum Sandiaga Uno, Muhammad Lutfi. Nah, saya di 2009 itu sudah ada pertandingan tinju waktu di Pontianak gitu. Jadi mulai emang cukup awal di tinju. Dan kalau ngurus olahraga kan sebetulnya mulai dari nemenin ngurus sampai jadi ngurusin sendiri, itu udah jadi bagian dari perjalanan hidup saya gitu. Saya ingat berangkat SEA Games di Thailand pada saat itu mendampingi tim karate, justru bukan tim sepeda. Tim karate yang nginep di kampus mana gitu, saya lupa nama ini ya. Tapi pada saat itu nemenin. Itu masih sekolah, Bang? Masih sekolah. Gitu. Jadi itu bagian dari perjalanan. Kalau ditanya kenapa suka sama olahraga, ya pasti jawabannya kenapa enggak. Gitu. Karena orang punya hobi macam-macam. Jadi kalau ada orang nih, kan kita tahu ada orang hobi jam. Nggak masuk akal gitu, beli jam sampai 10 miliaran masuk, bahkan lebih dari itu gitu kan. Kita dengar aja ini kayak jam saya harganya biasa-biasa aja, tapi ini ada petanya, ada apanya gitu kan. Tapi jam itu jam biasa aja gitu. Atau ada orang yang hobi mobil, koleksi mobil banyak gitu, mobil sport, mobil apa segala macam. Ada koleksi-koleksi yang lain lah gitu kan. Yang ada orang koleksi rumah. Dan itu semua nggak bisa dinilai harganya. Kenapa? Karena ketika dibilang hobi, semua jadi nggak ada nilainya. Kita nggak bisa ngejelasin kan. Kok kenapa orang ngumpulin jam, ngumpulin motor, ngumpulin mobil, ngumpulin ini karena hobinya gitu. Nah kalau saya hobinya olahraga. Ya, gitu. Tapi kita pengen tahu juga lebih detail lagi, Bang. Sosok Pak Usman Sabtaodang, lalu juga ibunda tercinta sampai bisa melahirkan orang sekeren gini gitu. Gue pengen tahu dulunya dulu lah lagi, Bang. Mungkin apa sampai senyum ya? Ibunda Serviati Usman. Iya, ibu saya kemarin baru ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ibu. Selamat ulang tahun. Saya Danang Sundoro, anak buahnya. Kemarin tanggal 29 Oktober ulang tahun yang ke 69 tahun. Tanggal berapa? 29 Oktober. 29 Oktober Ibu Serviati ulang tahun. Iya. Kalau saya 15 Oktober. Nah, itu 1975, betul ya? Iya, betul. Berulang tahun. 85. Iya. Ya kan gua agak ngeri nih, Bang, kalau 75 85 tuh agak jauh tuh agak macam. Saya ulang tahun kemarin tanggal 29. Gitu kan kira-kira kan. Dan kita doakan semua orang tua kita semua sehat-sehat, panjang umur. Amin.
dan kita mencari keberkahan dari doa-doa mereka. Saya tahu, saya sampai hari ini bisa ke titik ini itu paling utama itu karena doa orang tua saya. Doa orang tua. Ya kan? Apa yang waktu itu abang masih ingat? Banyak yang masih ingat. Kalau bagian marah-marah ingat semua. Karena bapak saya kan keras ya. Tapi keras ya bang? Bapak saya keras banget. Bukan berarti mukul? Pukul juga kan, kita bela diri. Nggak apa-apa kan, pukul Nggak biasa. apa-apa. Iya. Dan itu udah dikenalkan dari Dari sejak kecil. kecil. Iya, dari SD kecil. sekalipun misalnya. Iya betul. Betul ya? Iya gitu. Saya sama kakak saya itu almarhum dari kecil itu dipakein baju baju karate, itu diadu. Gitu. Disuruh sparring. Which is okay gitu. Which is okay. Which is okay. Walaupun benjol gitu kan. Oh, benjol kan gini. Semua itu dulu kita kayaknya tertekan gitu, tapi sekarang kita baru ngerti, oh ternyata message-nya itu. Apa bang message-nya bang? Contoh kita mau jadi pengusaha, ya kan? Kalau ketika kita mau jadi pengusaha, nggak ada lagi tuh cerita untung atau rugi. Oke. Yang ada namanya usaha. Ada orang mau jadi petinju, ya kan? Dibilang saya mau jadi petinju profesional, juara olimpiade, juara dunia, ya kan? Tapi saya nggak mau kena pukul. Mungkin nggak? Oke. Kan nggak mungkin. Nggak Yang mungkin. namanya petinju udah pasti pernah kepukul atau dipukulin, gitu kan? Kalah menang itu satu hal yang biasa gitu, karena itu sebuah proses ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, komitmen dia untuk menjadi petinju, ya dia udah tahu resikonya, pasti dia bisa pukul atau bisa kena pukul. Sama ketika orang menjadi pengusaha juga gitu. Ketika dia mau jadi pengusaha, ada resikonya, resiko untung, resiko rugi. Dan itu jadi bagian dari dinamika. Tapi kita nggak boleh berhenti. Karena yang kita jual itu kepercayaan. Yang kita jual itu komitmen. Banyak orang mempertanyakan ujian. Kan kita suka dapat ujian nih. Semua orang bilang, waduh gue dapat ujian berat gitu. Pada stres. Kalau kita harus senang karena kita dapat ujian. Karena ujian itu waktunya orang untuk membuktikan dia bisa naik kelas atau enggak. Justru yang ngeri itu kalau nggak ada ujiannya gitu kan. Bahaya gitu kan, flat gitu. Iya. Nah, kita kayaknya tiap hari ujian terus gitu. Ya, masalahnya ada yang terus. Makanya itu bang, konotasi seorang anak dari sejak SD, SMP, abang nyinggung tadi tentang pengusaha, artinya keluarga Oso ini adalah keluarga yang sangat bahagia dengan kekayaan. Artinya juga bagi seorang ibu, biasanya ini umum nih, saya orang pada umumnya, ya sudah anak itu mau apa sih, nah mau beli apa sih, nah gitu kan, diminta bobokan. Tapi kok malah diajarin yang dalam tanda kutip keras itu, apa karena jadi begini bang ya? Karena orang tua saya itu fasenya itu kan gini, bapak saya itu kan betul-betul seorang pengusaha dari bawah, dari tukang rokok zaman dulu, jualan di pelabuhan gitu kan, itu disampaikan terus. Dan sempat jualan beras ya bang? Iya sempat segala macam, saya juga dulu sempat jual beras juga. Artinya kita mengikuti proses perjalanan bapak saya gitu, dan bukan tiba-tiba ujung-ujung begitu saya lahir udah kaya, enggak. Waktu kita lahir itu prosesnya masih dalam proses perjuangan. Oh ya udah, sedihnya ini bang, gitu. Sedihnya aja bang, ceritanya bang. Justru Sedihnya kita menurut saya ini bukan masalah senang atau sedih, tapi manfaat. Saya beruntung karena bisa mengikuti fase itu. Sehingga kita lihat banyak orang yang berhasil gitu, tapi anak-anaknya nggak berhasil. Ya. Nah, karena apa? Karena mungkin lahir di nampan emas itu, minum makan disuapin gitu kan. Ya. Tapi begitu jatuh nangis. Nah, kalau kita dari kecil dibanting-banting terus gitu kan, makin nangis makin dipukul. Apa yang dirasakan paling pahit waktu masih sekolah bang? Selain mukul tadi misalnya, Pukul nggak pahit. apa misalnya? Apa ya? Masih cerita terngiang pada saat itu? Saya nggak Dari misalnya juara beras yang abang singgung tadi mungkin. Oh kok gini, jadi bapak saya itu, orang tua saya itu memang dari awal mungkin sepertinya udah siap-siap melatih saya untuk menghadapi banyak masalah. Karena kan gini, kita ini di posisi sekarang itu nggak bisa menghindari masalah, tapi bagaimana menjadi
solusi Iya. atau mencari penyelesaian dari setiap masalah. Iya. Masalah tiap hari datang terus. Kita datang, kita cari, nggak dicari, masalah datang terus. Ingat nggak, Mas, tiba-tiba bendera merah putih nggak bisa berkibar, ya kan? Oke. Masalah, gitu kan? Kira-kira Iya sih, Bang. atlet baru berangkat kena COVID, masalah, gitu kan, ya kan? Bang, tapi yang tadi Akreditasi nggak ada, masalah, ya kan? kita dulu, Bang. Kita pengen tahu nih, artinya poin yang aku ingin sampaikan, RRI ingin sampaikan adalah Raja Sabto Oktohara itu lahir tadi, Abang bilang tidak dengan gelimangan harta, tetapi juga pernah merasakan. Nah, susah pahit getirnya itu, Bang, yang kita Kalau pengen saya tahu. itu percaya sama harmonisasi, ya kan? Harmonisasi itu yin yang itu. Bapak saya keras, ibu saya super lembut. Jadi kami semua dapat itu. Oh, Jadi dapat apa, kekuatan dari bapak, tapi kelembutan dari ibu. Nah, itu kita yang apa, membuat yang mengantarkan kita sampai hari ini gitu ya. Perjalanan masih panjang. Dan kita sadar tiap hari itu pasti banyak tantangannya. Nah, masalahnya sekarang bukan bagaimana menghindari masalah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah. kalau Bang Okto disapa sebagai sosok yang terlahir dengan kekayaan, kira-kira agak tersinggung? Enggak dong, bangga malah. Oh, Bang. Saya lahir kita lahir sangat kaya dengan cinta. Oke. Oke. Kaya dengan cinta. Fine, Itu fine. orang tua saya itu Fine. untuk urusan itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kan kaya kan duit, Pak. Nah, kalau Yang itu, konotasinya kesannya duit. kalau itu pragmatis. Pragmatis. Kalau itu pragmatis. Kalau pragmatis enggak. Jadi kalau disebut orang pengen kenal Bang Okto itu adalah kuliah aja, Ya. minta motor aja dikasih. Oh iya. Oh iya betul loh. Iya, akhirnya ngambil motor sendiri. Duitnya dari? Duitnya dari? Yang ngambil motor sendiri lah, akal-akalan lah gitu. Bukan nyolong ya? Enggak nyolong. Kita belak-belakan nih. Enggak boleh, Enggak. nyolong. Tetap berusaha ya. Iya. Berusaha walaupun mungkin pada saat itu susahnya adalah menyicil mungkin ya. Motor. Saya nggak tahu nih. Motor Betul. apa Bang? Apa? Motor apa Bang? Aduh lupa. RGR ya. Oh, RGR waktu itu. RGR waktu di Batu. Tahun berapa Bang? Tahun 93. Saya ke 93 kan, saya ke Bandung dulu 1 tahun sebelum saya ke Amerika. Gitu. Oh. Baru setelah itu sampai tahun 98 saya di Amerika. Nah, ini yang menarik dari pola orang tua saya membesarkan saya. Saya dibiasakan hidup di daerah atau di tempat yang lain. Saya 1 tahun di Bandung, setelah itu saya 4 tahun di Amerika di Oklahoma City. Setelah itu kembali dari situ, saya 2 tahun di Pontianak, saya 2 tahun di Makassar, Iya. saya 1 tahun di Lampung, gitu. Jadi kita ngerasain betul dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, gitu. Kita nggak bicara di level menengah ke atas nih, Iya. yang gampang ketemunya. Oke. Justru di level bawah, bukan menengah ke bawah, tapi bawah, yang susah ketemunya. Dan di situ kita mendapatkan makna dari sebetulnya apa sih yang kita cari ini. Kan orang kalau nggak punya tujuan gitu kan, jalan juga jadi nggak enak. Iya. Perjuangan juga nggak ada artinya. Iya. Saya tahu, saya memutuskan bahwa saya mau komit sama Merah Putih sama Indonesia Raya. Gitu. Karena saya tahu nilai kebanggaan saya itu, kepuasan itu, saya mau balik cerita jam, cerita mobil, cerita apa tadi, hobi-hobi tadi itu. Kenapa orang bisa beli jam mahal? Karena dia punya kepuasan terhadap jam tersebut. Kenapa orang bisa beli mobil mahal? Karena dia punya kepuasan terhadap mobil tersebut gitu. Kepuasan nggak bisa diartiin. Iya. Orang nggak boleh komplain. Ini hobi gue bukan hobi lo, kata gitu kan. Iya. Nah, kalau saya mungkin dari prestasi. Terus lihat para atlet jadi juara, ya kan, nganterin mulai dari zaman Chris John, Dow Jordan, terus atlet-atlet sepeda, gitu. Mereka juara itu bangganya luar biasa. Buat saya itu sebuah euforia yang luar biasa gitu. Kepuasan yang nggak bisa diceritakan sama siapa-siapa. If I have to explain, you will never understand. Gitu. Tapi itu prakteknya ada, pemirsa. Hasilnya ada. Tapi yang ku belum tahu adalah nilai rapot tuh bagus ya Bang? Nilai rapot bagus dong. Bagus. Ada istilah kebakaran ya? Iya, ada semua ya kan. Pencitraan loh. Pencitraan, Iya. Oh, itu Bagus banget ya. boleh. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tentang perjalanan dari sekolah menuju ke kehidupan, Pak.
Bisa diceritain gimana Pak? Maksudnya apa? Keluarga, apa menikah segala macam sampai Semua akhirnya dinamika kehidupannya dijalanin ya, dan itu yang mengantarkan saya sampai hari ini. Alhamdulillah anak saya udah 23 tahun ya kan, sekarang ada di London untuk ngambil S2 gitu. Kemarin lulus S1-nya summa cum laude gitu. Jadi bapaknya nggak pinter-pinter amat kalau di akademis, tapi yang penting agak bingung kalau jadi lebih baik lah gitu kan. bingung pemirsa kalau dikatakan saya nggak lebih baik lagi, terus lebih baiknya kayak apa gitu. Yang enak saya. Yang enak saya. Gitu karena apa ya saya merasakan bahwa biar bagaimana kan pendidikan itu penting. Gitu. Sekolah saya bilang mumpung dia masih bisa, masih mau dan masih ada ininya, coba jangan berhenti gitu. Dan kemarin selesai tahun lalu gitu, walaupun di tengah-tengah Covid, ya sekarang alhamdulillah dilanjutkan lagi. Sultan Sabta Bandar. Sabta Bandaro. Itu Dan suka juga olahraga juga. suka juga. Suka juga kita racinin juga. Pokoknya harus ada itu run in the blood, run in family blood gitu kan. Gitu. Jadi semua harus suka olahraga, suka organisasi. Nah, dari olahraga saya ke sekolah yang terpenting buat saya. Iya. Namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Jadi sekolahnya sekolah kehidupan. Sekolah yang mengantarkan saya untuk bisa berinteraksi dengan orang lebih baik lagi. HIPMI PT. Bukan PT. Waktu HIPMI PT itu produknya kita. Oh, produknya. Ya. Jadi Perguruan waktu tinggi. itu belum ada HIPMI PT. Yang ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oh, oke. Erwin Aksa waktu itu jemput saya di Pontianak. Dia bilang, toh kayak pindah ke Jakarta, kita bantu ngurusin HIPMI di pusat. Waktu itu saya HIPMI di Kalimantan Barat. Iya. Akhirnya saya pindah balik ke Jakarta waktu itu 2009 akhir itu. Terus baru saya aktif di HIPMI. Setelah itu tahun 2010 teman-teman ternyata punya aspirasi mau ngedorong saya jadi ketua umum HIPMI. Saya bilang masa sih gitu kan. Apa yang dijual dari sosok Okto muda pada saat itu? Nggak tahu, kalau itu nggak boleh tanya sama saya. Harus tanya sama Setidaknya kalau bahasa kampanye, gue punya kendaraan ini loh, gue punya kendaraan. kalau modal saya ya jelas, modal saya, bapak saya lahir di Kalimantan Barat, Clear. ya kan? Oke. Ibunya orang Sumatera Barat, ya kan? Ibu saya dari Sulawesi Selatan, ya kan? Nah, saya sendiri lahir di Jakarta. Udah dapat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, 4 pulau udah. Jadi maksudnya begitu. Jadi saya nggak tahu nih Pak, pemirsa, apakah ada kaitan dengan 2024? Nggak ada. Ya, ini cerita HIPMI. Iya, terus Terus dalam HIPMI itu ternyata di HIPMI kita punya semangat yang namanya bersaing untuk bersanding. Oke. Saya waktu itu berkompetisi dengan yang Om Danang kenal juga. Saingan terberat saya itu ketua kompartemen saya sendiri. Jadi saya anggota kompartemen, ketua bidangnya itu namanya Hari Warga Negara Harum. Iya. Iya kan? Yang sekarang saya sekarang jadi orang nomor acting sekjen dari Komite Olimpiade Indonesia gitu kan. Betul. Nah, setelah itu lawan yang lain, kompetitor yang lain namanya Pria Manayajan. Oh. Gitu, waktu itu putranya Pak Jan Farid, Menteri Perumahan pada saat itu. Yang hari ini juga menjadi bagian dari Komite Olimpiade Indonesia gitu. Dan termasuk Pak Erick Hidayat. Jadi Bang Okto ini mau memperkenalkan secara tidak langsung sukses di HIPMI. Ini loh NOC salah satunya yang sudah terbentuk. Oh iya, Perkumpulan HIPMI ya ini. Sampai kapanpun loyalitasnya pasti nggak bisa dipertanyakan kalau soal HIPMI. Itu harga mati. Harga mati. Mutlak kalau itu. Iya. Karena bukan cuma saya, tapi mulai dari bapak saya, mulai dari keluarga saya, semuanya punya garis di HIPMI. HIPMI ini banyak banget manfaatnya. HIPMI itu sudah membuktikan dari zaman ke zaman itu beradaptasi dan berinteraksi dengan pemerintah dan berkontribusi untuk bangsa. Saya memilih jalan olahraga, tapi dari HIPMI. Ada saudara saya yang lain memilih jalan pariwisata, namanya Sandiaga Uno. Iya. Ada yang lain milih jalan investasi. Namanya Bahlil Lahadalia gitu. Ini semua bagian dari perjuangan HIPMI gitu. Nah, di HIPMI kita diajarkan
ya sebagai kawah candra di mukanya para pemuda Indonesia, para pengusaha Indonesia itu, Iya. kita nggak takut gagal. Karena gagal itu bagian dari proses gitu. Jadi kalau orang masih berusaha gitu kan, ternyata belum berhasil, ya dia nggak bisa dibilang gagal gitu. Nggak ada pengusaha gagal. Yang ada pengusaha berhenti, nah bilang gagal gitu. Kalau zamannya jadi promotor ada kegagalan nggak Bang? Waduh, Karena beliau ini adalah sosok Darah-darah. promotor termuda ya pada saat itu. sosok promotor paling rugi yang ada di Indonesia. Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Saya coba sambil membuka cek data yang kita miliki karena benar Bang Okto itu adalah salah satu sosok promotor termuda dan ini secara nggak langsung memang menjadi catatan prestasi terbaik bagi sosok Okto hari ini sendiri. Bang, kalau promotor tinju termuda di dunia 50 orang berpengaruh versi majalah Globe, Man of the Year versi majalah Borneo dan Tribun, kategori pengusaha muda media dan Young Entrepreneur of the Year Award APA ya. Benar ya Bang? Gua nggak tahu nih, masih banyak lagi nih jangan-jangan CV-nya masih banyak lagi. Gimana Bang? Bisa dijelasin Bang? Ya, saya kalau itu award kan yang ngasih orang lain ya, Betul. gitu kan. Itu orang memberikan apresiasi sama kita, ya alhamdulillah gitu. Tapi bukan jadi patokan juga, saya nggak pajang-pajang juga tuh gitu. Kan perjalanan masih panjang dan kita nggak ada artinya, masih belum apa-apa apa yang kita lakukan ini. Masih terlalu banyak yang harus dilakukan untuk Indonesia. Masih. Kita belum menjadi negara pemenang. Kalau kita sudah menjadi negara pemenang, hari ini nih Pak Jokowi berjuang Indonesia harus bisa ngalahin ekonomi Inggris tahun 2024 gitu kan. Betul. Masih berjuang tuh. Ya. Ekonomi mungkin udah hampir udah mulai menarik nih gitu kan. Tapi kalau di olahraga ini masih banyak tantangannya. Olahraga ini kita udah berhasil jadi tuan rumah SEA Games, Asian Games, Asian Para Games, SEA Para Games. Nanti besok nih mau jadi World Beach Games. Kita lagi bidding Olimpiade 2036. Tapi dari sisi prestasinya masih banyak ini yang harus dorong. Oke. Saya mengalami ini, saya bisa bercerita fasih tentang ini karena saya ngikutin dari bawah. Oke. Waktu saya ngurus balap sepeda itu, saya tadinya cuma suka main sepeda karena saya suka, tadi kan saya bilang saya suka main sepeda dari SD. Tapi waktu besar gabung sama teman-teman yang punya semangat itu namanya Bike to Work. Iya. Nah, waktu itu Mas Toto Sugito itu bilang sama saya, "Toh, bantuin tuh isi DKI gitu." Saya bilang, "Aduh, malas ya," saya bilang gitu. "Malas ya ngurusin gitu." Nah, saya promotor tinju. Oh, udah promotor tinju ya? Betul. Promotor tinju profesional nih ya. Jordan gitu kan. Hasilnya Segala macem. Terus suruh ngurusin amatir, tapi pikir-pikir ya udahlah karena suka sepeda gitu kan. Dan waktu masuk itu ternyata dinamikanya luar biasa, tantangan juga luar biasa. Dan kalau ngurus tinju itu kan pure bisnis. Jadi kita transaksional gitu kan, pragmatis, transaksional kalau bisnis tuh, kalau tinju itu, tinju pro. Iya. Tapi begitu kita ngurus sepeda, kita ngikutin fase itu. Fase di mana saya mendapatkan satu fase di mana atlet, pelatih, wasit, event, venue, organisasi semuanya kacau balau. Semuanya kacau balau. mau ya Bang? Ya? Mau ya? Loh kan adrenalin ya kan tantangannya kan di situ. Kalau menerima sesuatu yang gampang kan kita digemblengnya untuk kayak gini-gini yang saya bilang. Dan satu-satu kita rapiin. Yang paling susah dirapiin adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap PBIC waktu itu. Apa? Kenapa? Ya karena waktu itu kalau masyarakat, kalau ada acara nih, PBIC datang, orang buang muka semua. Karena Ya karena nggak tahu lah historinya saya nggak mau, itu urusan orang gitu. Oke. Tapi sekarang bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan? Ngembaliin kepercayaan itu, saya bilang, yang datang nih bukan PBIC yang lama gitu kan, bukan PBIC yang lain gitu. Yang datang ini PBIC tetap nggak bisa terima. Akhirnya kita bilang, kalau gitu kita ganti bahasa Inggris saja. Jadi Indonesian Cycling Federation. Gitu. Karena apa? Karena kita udah menetapkan bahwa sekarang orientasi kita harus ke luar negeri, harus internasional. Kita harus pakai pakemnya internasional karena di sini kacau balau. Saya dibohongin sama wasit-wasit dengan mekanisme wasit gitu kan. Para pelatih juga jadi dominan karena ngerasa punya atlet. Apa yang dibohongin Bang? Salah satunya apa? Ya waktu itu saya dikasih tahu, jadi wasit itu ada 3 level. Level nasional,
level elit sama level global gitu. Ternyata nggak ada, yang ada nasional, elit, internasional gitu. Cuman di Indonesia emang nggak ada aja ya. Di Indonesia cuma ada level nasional aja. Nah ini kita tahu pada saat saya keluar, saya dapat informasi semuanya dan bulat-bulat saya terima, saya coba aplikasikan di Indonesia. Makanya kita rapiin tuh, mulai dari atletnya, penggunaan sport science apa segala macam, atlet, fokus atlet, scouting dan lain-lain, cari atlet. Kedua, pelatihnya. Pelatih itu ada 3 level. Level 1, level 2, level 3 diploma. Jadi kalau pelatih yang cuma melatih karena empiris atau pernah jadi ini, pernah jadi itu, kita minta mereka supaya ikut yang resmi, supaya update dengan informasi. Wasit juga gitu. Wasit itu ada yang tadi saya bilang level nasional, level elit, sama level internasional. Dulu waktu saya masuk, cuman ada level nasional, ada 120 orang yang berusaha untuk bikin asosiasi sendiri, asosiasi wasit Indonesia gitu kan. Akhirnya kita sampaikan, kita pakai pendekatan yang berbeda gitu. Kita keluarkan license pada saat itu, dan alhamdulillah hari ini atlet nasional kita sudah banyak sekali. Wasit nasional kita sudah banyak sekali. Wasit elit kita yang tadi yang nggak ada, sekarang sudah ada mulai puluhan. Wasit internasional yang tadinya hanya 1, sekarang udah mulai tambah beberapa orang, dan potensi akan bertambah terus. Kenapa ini penting? Karena tanpa adanya wasit dan pelatih, kita nggak bisa dapetin kejuaraan yang benar gitu. Saya punya tuh pengalaman kejuaraan yang main klaim aja, wah ini kejuaraan paling bagus, kejuaraan ini. Begitu kita lihat lah, ini ada standarnya kok. Balap sepeda itu ada 1.2, 2.1, 2.1, 2 host class, Pro Tour. Nah kita yang mana nih gitu kan? Dulu orang nggak ada cerita, saya nggak mau sebut nama turnya lah ya. Ini tur ini digadang-gadang, kata ini tur ini sekelas dengan tur yang ini, karena tur ini udah lama, Padahal tur ini hebat ya kan. Padahal begitu kita lihat klasifikasinya, dia hanya 2.2 race gitu. Nah, pada hari ini tur yang paling besar di Indonesia namanya Tour de Indonesia, yaitu 2.1 race, masih 1 tingkat di bawah Tour de Langkawi. Gitu. Nah ini pemahaman ini kan kita harus sama nih gitu. Orang juga kan banyak banget orang yang nggak tahu atau menerima informasi yang salah, setengah mungkin dijalanin terus gitu. Bikin kejuaraan, ya kan tadi kan udah masuk tuh, atlet udah, pelatih udah, wasit udah, terus kejuaraan nih. Bikin kejuaraan, Bung Danang ini kan pesertanya itu dari 6 provinsi. Wah, 6 provinsi berarti kejuaraan nasional nih. Karena lebih dari 1 provinsi gitu kan. Gitu. Atau kejurnas gitu kan. Zaman dulu Kemenporanya pun gitu. Oh, kejurnas, iya support gitu. Kejurnas. Jadi kejurnas banyak, ada kejurnas ini, kejurnas itu. Padahal kejurnas itu bahasa Inggrisnya National Championship. National Championship itu mendapatkan poin dan jadwalnya diatur oleh International Federasi. Sehingga setiap negara yang mengadakan kejurnas atau National Championship itu hasilnya harus dilaporkan ke IF-nya sebagai penambahan poin kualifikasi untuk Olimpiade, untuk nomor-nomor yang Olympic number gitu. IF-nya adalah UCI gitu. Kalau untuk balap sepeda IF-nya UCI. Nah, yang kayak gini-gini, ya kan, ini kan harus disampaikan. Sama seperti kita, sulit sekali gitu kayak di kita. Orang masih bilang, saya nggak mau pakai istilah koi. Ingat nggak waktu di awal-awal? Saya bilang, oh kalau ada yang menyebut koi kita denda 500.000 gitu kan. Saya bilang sama teman-teman di koi ini, mohon maaf nih buat sahabat saya gitu. Saya bilang, coba kamu keluar dari kantor, kamu tanya, kenal nggak koi? Ikan. Iya kan? Ikan. Kenal nggak koi? Iya. Tahu, ya kan? Nah, berarti di situ ada yang masalah. Berarti kita belum maksimal dalam memperkenalkan diri kita. Kita ganti kalau gitu. Namanya NOC Indonesia. Kenapa? Karena NOC Indonesia, National Olympic Committee of Indonesia, itu merupakan representasi dari IOC yang ada di setiap negara. Sama seperti PBB. Di dunia ada PBB, di setiap negara ada kantor perwakilan PBB. Gitu. Nah, kita ini acting sebagai perwakilan dari IOC yang ada di setiap negara. Namanya NOC Indonesia. Tapi ngurusin sepeda tadi, Bung. Sosok Okto itu sebagai orang yang mendobrak akan nama buruk di dalamnya gitu. Capek nggak, Pak? Wah, itu
Bohong kalau nggak capek. bukan gini. Kalau kalau dulu ceritanya mungkin capek, kalau sekarang ceritanya jadi enak. Nah iya, Ya, artinya. karena kita nggak ngelihat proses, kita menghargai hasilnya gitu kan, dan kita menikmati aja prosesnya gitu. Nah, ketika kita sudah menetapkan tujuan pada saat itu, kita bikinlah yel-yel, isi menang, Iya. semangat gitu kan. Dan akhirnya dipakai pada zaman Pak Kapolri sekarang. Diteruskan lah itu. Diteruskan. Pokoknya kita Ya. teruskan ininya. Dan sejak awal kita sudah menetapkan bahwa ICF, Indonesian Cycling Federation, orientasi adalah internasional. Ya. Pada saat pemilihan di Bahrain pada saat itu, kita ikut datang ke Kongres untuk Asia Cycling Confederasi, dan waktu ditanya kandidatnya saya angkat tangan. Gak tahu juga angkat tangan kenapa, saya bilang ini angkat tangan dulu deh, gitu. Rupanya jadi member komite, Oke. gitu. Dari 38 negara yang datang, 34 pilih kita, Oh. gitu. Sejak itu juga sampai hari ini, ya alhamdulillah saya dikasih kepercayaan sebagai wakil presiden, senior vice president di Asia untuk balap sepeda. Paling nggak satu langkah lagi nih untuk mengamanin Indonesia. Oh. Gitu. Kita komitnya bahwa Indonesia ini nggak boleh jadi negara follower. Saya kalau untuk urusan olahraga, gengsi saya tinggi. Makanya saya pilih di Komite Olimpiade Indonesia. Kenapa? Karena kita siap untuk ngelawan atau berkompetisi dengan negara-negara lain nih. Saya nggak siap untuk melawan sama saudara sendiri, ya kita pilih negara lain. Kalau ditanya, kalau suruh kompetisi daripada sama Danang, mendingan saya cari orang Malaysia atau orang Singapura berkompetisi untuk Merah Putih sama Indonesia Raya. Jadi yang ketertarikan dari Bang Okto itu sebenarnya karena kalau saya menggarisbawahi sederhananya karena dari hobi kali Bang ya. Karena Hobinya dari kan sepeda, balik lagi dari kecil bapak kita ngajarin kita berantem. Terus gitu adrenalin balapan terpacu. pakai sepeda, Ya. adrenalin. Cuman nggak boleh berantem sama saudara sendiri. Ya, kita cari negara lain. Berantem dengan negara luar dalam Iya, tanda kutip. dalam tanda kutip yang artinya positif gitu ya. Ya, betul. Dan terbukti mulai dari balap sepeda sampai ke Olimpik di NOC gitu ya. Kita selalu mendapatkan tempat. Kenapa? Karena kita datang bukan hanya sebagai follower. Setiap kita datang, kita bawa sesuatu yang menjadi pengingat, oh yang datang Indonesia. Saya ini bukan satu orang Indonesia, tapi saya adalah satu orang Indonesia yang merepresentasikan 273 juta populasi yang ada di Indonesia, yang merupakan negara keempat terbesar di dunia. Gitu. Jadi clear bahasanya, gitu. Kalau datangnya Okto doang sendirian, ya kan, orang ngeliatnya kecil. NOC sendirian orang ngeliatnya kecil. Tapi begitu kita bilang we are NOC Indonesia with 273 million population and the fourth biggest population in the world and the host of G20, keren lagi. Ya, lebih tinggi. Iya, kan? Tapi ngomongin dari SD suka sepeda koleksian banget ya Bang? Banyak ya Bang? Mahal. Mahal bukan berarti ngomongin duit ya Bang? Ya. Tapi mahal cara mendapatkan tuh sepeda misalnya. Oh iya, karena sepeda saya emang nggak ada yang beli jadi semuanya. Oh, oke. Iya, karena kan gini, karena kalau buat karena saya main sepeda itu sudah menjadi sebuah kebutuhan kalau saya gitu, karena itu bagian dari aktivitas rutin saya. Saya cari sepeda yang sesuai dengan kebutuhan saya. Gitu. Jadi kalau katakan umpama sepedanya mau dipakai buat khusus buat nanjak umpamanya. Atau sepedanya dipakai untuk enduro umpamanya. Atau sepedanya dipakai untuk di mountain bike. Nah, itu kan kebutuhannya beda-beda gitu. Dan setiap sepeda itu punya makna sendiri gitu. Dan saya nggak ngelihat mereknya. Karena kalau cuma ngelihat mereknya nanti tiba-tiba jadi seragam semua gitu kan. Tapi gini pemirsa, ada poinnya adalah saya pernah diundang ke rumahnya Bung Okto ini. Koleksian sepedanya luar biasa banyaknya. Ngomongin digit itu bukan ngomongin tentang 2 digit ataupun 3 digit, nggak terhingga. Ini nggak baik, tapi ada videonya. Ini ada videonya. Tapi yang menarik bagi saya bukan masalah harganya, tetapi ada satu sepeda yang Bang Okto kenalkan, katanya ini sepeda sepeda lipat mereknya ternama, gue sebut merek kali ya? Nggak usah. Okay. Ini dibikin sama si pemiliknya, Brompton. Gue sebut tuh mereknya tuh, biar seneng lah. Siapa tahu dia mau ngasih RRI gitu kan ya? Nggak boleh sih. Itu gimana ceritanya Bang? Ya,
itu bagian dari jail saya aja. Saya bilang, saya nggak mau naik sepeda lipat gitu kalau kalau nggak limited sama spesial. Ya, makanya dibilang, oh itu saya bikinin kamu yang limited dan spesial khusus buat kamu sendiri. Pertanyaan saya, Bang, pada saat itu saya masih ingat, sudah berapa kali naik sepeda ini? Jawabannya apa? Belum. Belum pernah. Jadi ada Mas Eko, ada di dalam podcast ini teman-teman semuanya kalau mau ngerasain sepeda lipatnya Bang Okto, mungkin main ke rumahnya Bang Okto. Belum pernah dipakai, bahasa seperti itu. Itu pajangan bukan sepeda. Sepeda itu yang lain ya kan. Sepeda yang lain, tapi nggak gini, jangan sampai salah persepsi. Betul. Saya nggak punya sepeda sampai banyak banget tuh, nggak ada. Maksudnya Danang tadi itu kan analogi kan, gitu. Sepeda yang saya punya itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan gitu. Ketika saya tahu, saya butuhnya sepeda road bike gitu kan. Ya. Saya road bike sendiri ada karakternya. Ada karakternya kenceng, ada karakter kan, ada titanium, ya kan, ada karbon, ya kan. Ini beda-beda nih fungsinya gitu kan. Nah, sebagai orang yang di dunia sepeda gitu kan, tentu kalau lagi pengen sesuatu, saya pengen tahu nih rasanya karbon seperti apa, rasanya gravel seperti apa, rasanya TT seperti apa gitu. Itu beda-beda. Ada karbon titanium atau titanium karbon umpamanya gitu. Ini kan beda gitu kan gitu. Tapi balik lagi, bedanya sepeda sama yang lain. Mau sebagus-bagus apapun sepedanya, mau semahal-mahal berapapun sepedanya, semua tergantung dengkul. Jadi kalau tidurnya nggak benar, makannya nggak benar, ya kan, olahraga yang nggak teratur, ya kan, jangan coba-coba naik sepeda mahal. Cuman masalah waktu aja, kapan keserempet atau kapan jatuh, kapan pingsan, seleo, badan sakit-sakit. Ya. Karena sepeda itu alat, gitu. Sepeda itu cuman alat. Kalau motor beda, motor dibejek bisa langsung jalan gitu. Kalau mobil tinggal diinjek bisa langsung ini. Kalau sepeda enggak, digoes. Ya. Iya, digoes. Dan olahraga itu kan nggak bisa diwakilin. Ya. Olahraga kan harus dilakuin sendiri gitu kan. Dilakuin sendiri. Jadi ya. Dan ada satu quotation dari Einstein ya tentang sepeda. Dia bilang, if you want to be stable, you have to keep moving, gitu kan. Kalau kamu mau stabil, mau lurus gitu kan, ya kamu harus bergerak terus gitu kan. Kenapa? Kalau sepeda kalau diem pasti jatuh kan, harus gerak terus gitu. Baik, Bung Okto dan pemirsa, 1 menit aja. Gue pengen tahu, ini masih ngomongin tentang profil soalnya, masih sesi pertama. Jadi yang belum diketahui publik tentang Raja Sabta Oktohari siapa? Pengusaha sukses, seorang promotor sukses, seorang tukang beras yang akhirnya menjadi seorang ketua umum ISI saat ini, NOC saat ini. Mulainya bukan beras, mulainya Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang dulu. Waktu pulang dari Amerika dulu tahun 98, 99 itu masih resesi kan. Itu dolar lagi mahal-mahalnya. Tahun berapa tuh, Bang? 98, 99. Oh, Krismon ya? Krismon? Ya, pas Krismon. Krismon Moneter. Nah itu, Krismon itu kan dolar mahal. Iya. Nah, kita dagang di Tanah Abang. Cari barang di pabrik, jual keluar. Hasil dapetnya dolar. Itu awalnya. Jadi penjual apa nih? Garment. Iya, garment. Garment, Bang. Barang-barang ngambil dari pabrik. Usia anak berapa pabrik itu pada saat itu, Bang? Sosok Okto tahun berapa? Muda banget tahun segitu saya itu. Ada SMP? Apa? SMP? Enggak dong, saya pulang dari Amerika waktu itu. Oh, udah. Ya, pulang dari Amerika. Udah dewasa. Ya, umurnya nggak bisa ditanya, tapi pulang dari Amerika lah gitu kira-kira. Masih, Bang. Artinya sosok pulang dari Amerika kan gengsi nih. Tapi masih mau untuk jualan di Tanah Abang. Enggak ada gengsi-gengsi. Enggak ada gengsi. Gengsi itu cuma ngambat sukses aja. Oke. Baik. Profil kita sudahin. Kita pengen tahu sebenarnya ngulik bagaimana untuk NOC dan prestasinya. Nama Sabta Oktohari memang nggak lepas dari prestasi olahraga. Kalau ngomongin olahraga yang paling terburuk nih, mau dikoreksi Bang Okto, pada saat Indonesia disanksi oleh dunia. Bendera merah putih nggak bisa berkibar di apapun eventnya. Siapa orang salah satu yang hadir di situ? Raja Sabta Oktohari. Tapi gue pengen nguliknya Bang, dari awal dulu Bang. Sebenarnya komunikasi NOC dengan PB ini supaya tetap kondusif ini gimana Pak? Ya, kan setiap tahun kita ada rapat anggota tahunan dari Komite Olimpiade Indonesia. Dan kita juga secara berkala
itu bikin gathering. Iya. Terakhir kita bikin presidential gathering, kita bikin NOC gathering, kita kumpul-kumpul ketemu di tempatnya Pak Fuli di jet ski sana di Ancol, ya kan? Dan teman-teman media kita libatin semua. Saya ngerasakan betul bahwa hubungan kami dengan semua stakeholder itu alhamdulillah sampai sejauh ini cukup baik. Itu kalau dibilang zaman dulu, oh Koni selalu musuhan sama Koi, enggak juga tuh. Saya sama Marciano baik-baik aja gitu kan. Semua bisa dikomunikasiin. Saya dengan Kemenpora ya kan, menterinya juga baik, teman-teman media semuanya support. Memberikan masukan itu penting. Saya juga nggak mau kita dipuji-puji terus tiba-tiba nanti hasilnya jelek. Mendingan dikritisi tapi hasilnya bagus gitu kan. Itu membuat kita terpacu terus untuk terus berkreasi. Nah, dengan suasana yang kondusif ini membuat pekerjaan menjadi sangat jauh lebih mudah. Kita mendapatkan banyak sekali cobaan, ujian gitu kan, yang semuanya bisa kita selesaikan waktu itu penuh dengan kesangsian gitu. Kalau diingat dulu, saya dibully hampir rame lah gitu kan, media sosial gara-gara baju seragam defile Olimpiade 2016 gitu. Oh iya, 2016. Kita marah gitu. Saya bilang kok saya diginiin gitu kan. Padahal kan saya berusaha untuk Indonesia gitu. Terus kenapa waktu saya sedang berusaha, orang-orang nggak bantu saya gitu. Tapi begitu saya berusaha tuh malah saya di judgement gitu, dihakimi gitu kan. Tapi di situ ya kita belajar. Ternyata bukan kita nggak boleh responsif. Kita harus pokoknya fokus aja dengan apa yang kita kerjakan. Dan begitu kita berangkat di Olimpiade di 2016, yang terjadi Indonesia dinobatkan sebagai delegasi yang penampilannya terbaik pada saat pembukaan Olimpiade Rio 2016 gitu. Padahal dibully gitu kan. Emang benar begitu lihat, oh ini kok bajunya mirip seragamnya penjual minuman kesehatan gitu kan gitu. Cuman ada konsep yang kita sampaikan. Nah, saya suka tuh dengan konsep-konsep. Jadi saya percaya sama gimmick. Saya sendiri gimmicknya ada nih. Saya gimmicknya promotor tinju, olahraga. Itu gimmick pengusaha, promotor tinju, olahraga. Itu gimmick saya. Gitu. Kalau di Olimpiade Rio itu gimmicknya itu adalah kerajaan. Jadi saya waktu itu melihat setiap defile rata-rata 1 detik 2 detik ditampilin ya. Betul. Wah susah nih untuk nampilin Indonesia yang cuma ada 28 orang. Gimana? Harus dibikin konsep. Konsepnya apa? Konsep kerajaan. Jadi ada pengawalnya, di depannya ada raja permaisuri, ada hulu balang. Jadi satu kesatuan. Begitu dipaduin, ini kan kekuatan Indonesia tuh. Ada Tapis Lampung, ada dari Papua, dari Indonesia Timur, ada dari Garuda segala macam. Itu kekuatannya luar biasa. Mulai dari keluar Atlet Village, baru mau naik bus aja, itu orang udah berebut minta foto. Berebut minta foto. Ini kita belum defile loh. Saya bilang wah ini keren. Dan itu euforia yang sangat luar biasa yang kita rasakan pada saat itu. Begitu kita keluar, kayaknya seluruh dunia itu betul-betul memberikan apresiasi kepada kebudayaan Indonesia. Artinya Bang Okto dan teman-teman pada saat itu juga berpikir positif di sebagai tuan rumah di Indonesia akan memberikan ucapan selamat yang sama, tapi kenyataannya malah dibully. Enggak, tapi setelah itu berbalik lah. ya kan gitu. Netizen kita ini gimana maksudnya? Dan waktu itu memberikan apresiasi, ya kan memberikan apresiasi. Cuman itu pelajaran untuk saya sendiri, tentunya dan saya ajarkan juga kepada anak saya. Kalau kita mendapatkan tantangan, saya juga dibully bukan sekali 2 kali. Ada hal-hal yang lain yang karena fitnah lah, karena tuduhan lah, karena apa. Dan kita nggak mungkin menjelaskan sama semua orang. Yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Itu yang kita garis bawahi. Poin. Karena orang jahat itu pasti konsekuensinya ada. Tapi kalau orang baik ada aja rezekinya. Gitu ya. Menjawab fitnah bagaimana, Bang? Menjawab fitnah itu katanya gini. Katanya kalau orang difitnah itu berarti rezekinya mau ditambah.
Oh gitu. Jadi kalau ada orang fitnah saya bilang, waduh syukur. Kenapa? Rezeki bakal ditambahin. Islam percaya gitu. Oke. Iya kan? Kalau dikata-katain orang, ya kan? Berarti derajat kita mau diangkat. Mau diangkat. Iya, jadi kita harus cari orang yang ngatain sama orang yang fitnah kita. Derajat kita diangkat, rezeki kita ditambah, gitu kan. Tapi nggak pernah marah, Bang. Ya, marahnya kita salurin di tempat yang lain, ya kan? Tapi pada saat bendera merah putih dilarang berkibar, baru luar biasa marahnya. Ya, pasti saya marah itu. Kan saya bilang, kita udah menetapkan bahwa tujuan kita cuman yang utama mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau tiba-tiba merah putih nggak boleh dikibarin kan kacau. Dan waktu itu, pada saat kita disanksi itu, kita sudah menyampaikan sama banyak orang bahwa ini ancaman ini nggak main-main. Kita nggak boleh duduk di organisasi-organisasi dunia, kita nggak boleh jadi tuan rumah dari event-event internasional, kita nggak boleh mengumandangkan lagu, kita nggak boleh mengibarkan bendera merah putih. Untuk negara sebesar Indonesia selama 1 tahun, ketika kita punya rencana mau jadi tuan rumah ini, mau jadi tuan rumah itu, apa segala macam, wah, saya dipanggil sama Menpora waktu itu, berkoordinasi sama Pak Zainuddin Amali. Tapi Menpora ini memang sangat jeli, karena dia bilang, toh gimana caranya supaya kita jangan tunggu bola gitu, tapi kita harus jemput bola. Saya bilang, yaudah saya datengin Bang. Ya udah kamu pergi aja gitu. Langsung dibikin waktu itu tim tim Satgas. Ya. Satgas untuk merah putih lah waktu itu, Satgas untuk pengibaran bendera. Percepatan ya, Satgas percepatan pemulihan merah putih gitu kan. Dibentuk waktu itu, dibantu sama teman-teman yang lain, karena ini kerja kelompok nih, bukan kerja pribadi gitu ya. Ini kerja kelompok. Kita berangkat, langsung kita temuin sumber masalahnya. Gitu. Saya koordinasi terus sama Menpora waktu itu, karena presiden waktu itu perintahnya langsung dari presiden, ingat ya? Betul. Presiden bilang pokoknya ikuti semua kemauannya anti doping gitu kan, dan cari permasalahan di mana gitu. Ya udah, ketemu sama mereka dan kita coba jelaskan, kita melakukan diplomasi apa segala macam, dan kita bilang, saya di sini diutus oleh pemerintah saya, dan kalau kamu kemarin mungkin komunikasi yang nggak sampai gitu, kalau sekarang melalui saya mendapatkan tugas khusus untuk menjadi penyambung suaranya Wadah sendiri gitu. Ya alhamdulillah, kurang lebih 2,5 bulan lah waktu itu. Sebenarnya 2 bulan, efektifnya 2 bulan. Kita kerja dan kita sudah mulai mendapatkan feedback, dan tepat di bulan ketiga itu akhirnya Wadah menyampaikan, Wadah atau World Anti-Doping Association, itu lembaga anti doping dunia yang memberikan sanksi kepada Indonesia, itu menyampaikan bahwa mereka mencabut sanksi yang harusnya diberikan selama 1 tahun, tetapi hanya akhirnya alhamdulillah hanya 3 bulan. Bang, dari situ sebelum Olimpiade. Di situ sebenarnya Bang Okto tuh sempat berpikirkah kalau misalnya ada poin plus dari sosok pribadi saya, sehingga akhirnya 2 bulan itu bisa kelar, kan targetnya 1 tahun ya di sanksi. Artinya Bang Okto sebagai AFF NOC Indonesia dan juga wakil presidennya balap sepeda Asia, Bang Okto juga sudah sering untuk bertemu dengan mereka masyarakat olahraga di seluruh dunia. Artinya sosok Okto itulah yang secara tidak langsung dalam tanda kutip nilai jualnya, walaupun ada tim gitu. Saya nggak ngeliat ke sana, saya lihat bahwa nama Indonesia itu sangat besar gitu, dan Indonesia itu negara yang dihargai gitu. Jadi kan balik lagi, kalau saya datang sebagai Okto itu nggak ada artinya. Tapi ketika saya datang sebagai Okto yang menjadi representasi 273 juta populasi Indonesia, itu mateng barangnya. Ya. Saya bilang, ya kamu negosiasinya sama saya nih, representasinya 273 juta orang Indonesia gitu kan, yang menjadi populasi nomor 4 terbesar di dunia gitu. Lain bobotnya. Iya, bobot, karena biar bagaimana kebutuhan kepada Indonesia juga besar. Terbukti waktu zamannya badminton dulu, ingat nggak? Oke. Waktu All England, ya kan?
kekuatan netizen kita itu sampai bisa matiin media sosialnya di BWF gitu. Dan butuh waktu itu. Tapi kita bukan, balik lagi nih, waktu itu terjadi dinamika juga. Kita bukan cerita jago-jagoan. Kita mau ujungnya Indonesianya menang. Gitu. Menang itu bukan berarti ada yang kalah, ada yang menang gitu. Tetapi Indonesianya jangan kalah. Indonesia harus tetap menang gitu. Kita ketemu sama BWF pada saat itu, kita bilang atas kelakuan mereka yang di All England gitu, atlet kita waktu itu dibikin susah gitu kan. Sekarang kamu ganti, kamu harus kasih privilege buat Indonesia. Kenapa? Karena badminton itu cukup besar dan sangat besar di Indonesia. Dan peminat badminton itu, saya pertama kali terpilih jadi ketua NOC, saya berangkat mengunjungi NOC China. Itu negara pertama yang saya kunjungi pada saat itu, karena ada agenda ke sana, waktu itu undangan mereka. Yang pertama kali disampaikan sama mereka, mereka bilang terima kasih ya, badminton China itu bisa seperti hari ini karena badminton Indonesia. Oke. Karena atlet-atletnya mereka dulu pelatihnya dari Indonesia. Dari awal-awal. Iya. Dan saya selalu menyampaikan, terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, badminton itu bisa menjadi benchmark. Karena dalam proses pelatihannya, proses pengurusannya, itu mereka cukup konsisten mengirimkan atlet ke Olimpiade. Jadi nggak pernah tuh ada atlet badminton. Bang Osman ingin menyampaikan kepada semua pengurus cabang olahraga, apa sih sebenarnya, pertanyaan sederhananya, teknik komunikasi NOC ini biar bisa selalu goal dalam setiap permasalahan di luar negeri itu apa? Satu, kita bergaulnya cukup baik ya. Kita kan gini, kan orang jangan jadi jago kandang. Jangan jadi jago kandang. Itu apa yang diucapkan Okto Hari pada saat media, dan saat itu lagi panas-panasnya mengenai itu tadi bendera merah putih. Ya, kayak gini. Kalau orang tuh banyak terjebak. Indonesia tuh negaranya gede banget. Gitu. Pulaunya banyak, segala macam. Ya kan, orangnya banyak, pulaunya banyak gitu kan, ada 17.000 pulau. Sehingga kadang-kadang kita terjebak, saking asiknya kita berkompetisi sama kita-kita sendiri, kita lupa lawan sebenarnya itu negara lain. Iya. Nah, makanya kata-kata itu keluar dari saya gitu. Jangan cuma jadi jago kandang. Kalau jago kandang itu apa? Di kandangnya kayaknya hebat banget gitu. Begitu di keluar ayam sayur gitu kan. Emosi nggak sih, Bang? Apa? Ngomong seperti itu sebenarnya emosi nggak? Enggak, nyindir. Oh, enggak. Nyindir aja. Supaya banyak yang marah. Karena gitu. itu dalam, Bang. Ya, Ibarat tinju itu langsung hook gitu ya. dan kita bukan cuma ngomong, tapi kita mendorong. Sudah membuktikan. Kita mendorong bahwa hari ini kita cukup bangga nih. Hampir banyak sekali cabur-cabur itu yang punya representasi, baik itu di Asia Tenggara, di Asia maupun di dunia. Iya. Itu kita lakukan terus. Supaya apa? Supaya eksistensi Indonesia itu jelas. Orang tahu ini Indonesia nih, we are Indonesian. We are proud to be Indonesian gitu. We are to be Indonesia. Olimpiade, Bang, apa kabar, Bang? 2032, Bang? 36. 32 ke 36 nih, Bang. 32 udah given to to Brisbane. Jadi kan di kemarin sudah kan 32 itu ke Brisbane. Nah, sekarang 2036. 2036 lawan kita Qatar nih. Kita nggak pusing sama lawan, kita fokus sama diri aja. Nggak pusing lawan kita harus memanfaatkan Pak Jokowi. Saya terus terang aja, saya beruntung karena saya ada di eranya Pak Jokowi. Orang yang sama-sama suka sama olahraga. Sama olahraga itu yang kita suka, gila banget sama olahraga gitu. Betul. Saya ingat satu omongan di istana pada saat melepaskan atlet itu. Saya lapor sama presiden, Pak, ini sih kita punya kesempatan jadi tuan rumah World Beach Game. Dia bilang, ambil aja Mas. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan internasional bawa ke Indonesia. Itu jauh lebih mudah untuk mendorong ekonomi kita daripada kita ngirimin anak-anak kita ke luar negeri. Gitu, untuk ikut kompetisi. Bilang, jadi ambil Pak, ambil semua. Nah, karena yang ngomong presiden kan semangat dong kita. Makanya habis itu kita ambil World Beach Game. Kita ambil kejuaraan dunia. Hampir cabang-cabang olahraga penting, kejuaraan dunia kita bikin di Indonesia. Mulai dari panjat tebing, nembak, balap sepeda. Kalau saya sebutin banyak lah, badminton dan lain-lain gitu kan. Dan sekarang eranya udah berubah nih. Indonesia udah jadi target untuk menjadi penyelenggara event-event kelas dunia, gitu, kelas internasional gitu kan.
bukan cuman event-event ecek-ecek nih. Tapi yang atau 36 tarkam gitu kan. yang 36 ini Bang, kapan Bang? Kampanyenya update-nya seperti apa? Yang 36 semangatnya Presiden kemarin disampaikan kepada Pak Menpora, Iya. itu diadakannya di Ibu Kota Baru. Oh, Which is akan jauh jadi lebih mudah gitu kan. Kalau ditanya Indonesia siap atau enggak, kita siap. Hari ini kita siap. Jangan besok. Karena kita sudah pernah jadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games. clear. Sedangkan Olimpiade itu walaupun lebih besar, Iya. tapi pesertanya size-nya lebih sedikit. Iya. Karena ada proses kualifikasi. Iya. Kalau di Asian Games kan semua boleh ikut. Iya. Kalau di Olimpiade ada proses kualifikasi. Nah, kita sudah sukses di Asian Games, di Asian Para Games waktu itu, sehingga kita cukup confident, kita bisa juga jadi tuan rumah. Kalau hari ini harus dibilang, kita siap di Jakarta, ada di Palembang, bahkan di Papua aja kita punya fasilitasnya gitu. Nah, tapi semangatnya jadi berbeda nih ketika Presiden bilang kita harus bikin sejarah baru. Di mana? Di IKN. ya. Nah, saya belajar banyak lah dari gesturnya Bapak Presiden gitu ya, Pak Jokowi kan. Ini bukan cuma tentang olahraga. Ini bukan tentang ekonomi atau bukan tentang ibu kota. Ini tentang peradaban gitu. Kita hidup dengan sejarah ya kan. GBK itu sejarah waktu zaman Bung Karno, Betul. gitu kan. Iya. Ini sejarah waktu zaman ini. Oh. Ini sejarah. Ini kita bikin sejarah nih yang akan dibanggakan sama cucu-cucu sama cicit-cicit kita nanti ke depan. Kalau Olimpiade 2036 bisa terlaksana di IKN, nah maka nama yang akan keluar adalah Presiden Joko Widodo dan juga Raja Sabta Oktohari. Gitu sejarah yang ingin disampaikan. Poinnya. Pak Jokowi udah pasti, kalau saya nggak tahu perannya di mana. Yang pasti saya percaya stakeholder olahraga Indonesia itu punya cita-cita yang sama. Gitu. Ya. Saya mau memberikan analogi kenapa semua ini saya rasakan menggebu-gebu. Di setiap acara berkali-kali kita diajak berdiri, ayo kita berdiri, nyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan? Kita nyanyilah lagu Indonesia Raya dengan hikmat, Ya. gitu. Hikmat itu artinya kadang-kadang lihat kiri kanan, ya kan? Kadang-kadang tangan pegang-pegang, gitu kan? Nyanyi lagu Indonesia Raya ini. Iya, iya. Di istana aja 17 Agustus coba jadi Pak Indonesia Raya, gitu kan? Iya. Semua kayak senyum-senyum. Tapi begitu bendera merah putih di olahraga itu dikibarkan, nyanyi bait-bait Indonesia Raya itu susahnya minta ampun, balapan sama air mata. Iya, betul. Itu air mata yang nggak bisa dibohongin. Setuju. Air matanya orang Indonesia. Ya. Dan saya merasakan itu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan orang tua saya aja, waktu Grecia Poli sama Apri itu menang, itu nangis-nangis. Dan itu terjadi sama bangsa Indonesia yang lain gitu. Di TV aja, jangan di TV, dengar di RRI aja, nangis juga. Gitu, ikut nyanyi Indonesia Raya di seluruh pelosok negeri, bahkan di orang Indonesia yang ada di seluruh dunia gitu. Itulah kekuatannya olahraga. Sebuah lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan biasa saja, gitu. Di rumah sendiri. Di rumah, dimanapun. Tapi gitu. kalau di luar negeri, maksud saya di rumah orang, kayaknya rasa terharunya itu Nggak gitu, nggak gitu. Oke, gimana? Jadi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan di mana saja, Di mana ya. saja? Tapi pada saat momentum Indonesia menang, Iya. bendera merah putihnya diangkat, itu mau nyanyi di mana aja, itu baru berasa kekuatannya bangsa Indonesia. Dan itu susah ditahan. Susah ditahan. Ditahan. Target Enosi berikutnya Bang, yang terdekat Bali. Target Enosi menyebarkan sebanyak-banyaknya bendera merah putih dan mengumandangkan sesering-seringnya Setuju. lagu Indonesia Raya. Tapi bocorannya adalah pendengar di Bali ada namanya Watch Beach Game memang ya. Iya. Apa kabar Bang sejauh ini? Agustus 2023 ini jadi tahun yang sangat sibuk, sangat padat ya gitu. Ini tahun ini udah hampir ke penutupan tahun. Bentar lagi ada Piala Dunia. Tapi setelah Piala Dunia kita akan jadi tuan rumah e-sport di Bali. Oke. Tuan rumah kejuaraan dunia e-sport di Bali. Sebulan Januari itu Bang Joni, Ketua Perbakin, bikin kejuaraan dunia menembak. Ya. Bulan Februari ada kejuaraan dunia Nation Track, itu di Velodrome Rawamangun. Ya.
Bulan Mei kita ada SEA Games di Kamboja. Bulan Agustus kita ada World Beach Game di Bali. Ini akan menjadi event terbesar yang pernah ada di Indonesia in terms of country participant. Karena pesertanya itu kurang lebih 1.600 atlet dari 120 sampai 130 negara. Jadi ini terbesar, terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia, multi event ya. Iya. Ada 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Dan olahraga ini lahir dari Bali. Dulu 2008 Asian Beach Game itu lahir di Bali. Sekarang 2023 World Beach Game-nya kembali diadakan di Bali. Nah, ini sebuah milestone baru gitu ya, yang akan menjadi titik sejarah lagi buat Indonesia sebagai pembuktian bahwa Indonesia juga bisa, bos. Gitu. Kita bisa membuktiin sama semua orang itu bahwa ketika kita menjadi sesuatu, menjalankan sesuatu, sama kayak sekarang nih Pak Jokowi dan semua teman-teman yang lain mau sibuk dengan G20 gitu kan. Kita membuktikan ini G20 terbaik yang pernah ada. Yang melibatkan lebih banyak lagi orang, yang manfaatnya lebih banyak lagi. Sama kegiatan-kegiatan kita yang lain. Walaupun tahun depan sekali lagi tahun yang sibuk. Karena ada FIFA World Cup Under 20. Ada FIBA World Cup juga. Ada Asian Games Guangzhou. Itu bulan September, saya lupa bulannya, September atau Agustus gitu. Setelah itu menjadi tahun penting untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Kualifikasi untuk menuju Paris ya 2024. Bang Oto, kita tarik napas dulu ya Bang ya. Oke. Tapi yang setelah ini ada 2 sesi, nggak panjang lebar yang pasti, guys. Kita coba balik setelah yang satu ini. Siniar. Barengan tamu yang spesial, Raja Sabto Oktohari, orang nomor 1. Kalau lu mau keluar negeri, atlet. Kalau lu mau keluar negeri, pelatih. Ini orangnya. Wartawan pun mau keluar negeri, ini orangnya. Wasit keluar negeri. Wartawan itu mau keluar negeri harus melalui Bang Oto. Bang Oto, yang menarik bagi saya salah satunya adalah yang Bali tadi, Bang. 205 negara akan hadir ya. Ya, jadi negara akan terajai gimana? Jadi tanggal 5 Agustus sampai tanggal 13 Agustus itu World Beach Game gitu. Setelah itu tanggal 13 sampai tanggal 15 akan ada General Assembly yang akan, atau rapat besar asosiasi NOC sedunia yang akan dihadiri oleh NOC sedunia dan dihadiri oleh semua petinggi olahraga yang ada. Itu baik itu IOC, OCA, ANOC, terus WADA dan lain-lain lah gitu. Semua akan hadir nih, orang-orang penting di olahraga. Ini momentum kepada kita untuk menyampaikan bahwa ini ini Indonesia loh. Nah, sekali lagi nih, saya merasakan suksesnya Asian Games dan Asian Para Games. Tapi jujur sebagai pengusaha saya belum terlalu bangga. Oh, kenapa Bang? Karena waktu itu Asian Para Games saya ketua Inapgok gitu kan. Waktu Asian Games Bang Erick Thohir ketua Inasgok gitu. Acaranya sukses, prestasinya sukses, laporan semuanya sukses. Tapi sebagai pengusaha kita belum sukses. Karena belum banyak, kita belum memaksimalkan kegiatan ini untuk menjual produk Indonesia. Nah, ini yang sebetulnya sayang gitu kan. Kita harus bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk memperluas jangkauannya. Dengan hadirnya perwakilan dari seluruh dunia, kenapa kita nggak memperkenalkan rendang sebagai makanan paling enak di dunia gitu kan? Atau sate ayam atau nasi gorengnya kita gitu kan? Makanya kita bikin juga Food and Tourism Expo pada saat yang bersamaan di Bali itu. Gitu. Sebagai side eventnya dari World Beach Game ini sendiri dan General Assembly. Ini sekali lagi kita mau mendorong teman-teman yang pengusaha-pengusaha dari Indonesia ini untuk lebih memanfaatkan fasilitas ini gitu. Ini produk-produknya yang lain itu ya kita pasti cari sponsor. Kita cari donatur, kita cari apa segala macam. Itu satu hal. Tapi di sisi yang lain, ini adalah sebuah platform
yang bisa digunakan oleh siapapun orang Indonesia yang mau menggunakan ini. Jual boneka-boneka, ya kan? Kerja sama-sama kita, nanti kita endorse. Karena yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan yang lain, broadcast-nya untuk kita sendiri, sponsornya untuk kita sendiri, merchandise-nya untuk kita sendiri. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan potensi dari Indonesia. Jadi RRI apa, Bang? RRI banyak, ya kan? Dari RRI banyak banget. RRI kalau mau keluarin merchandise RRI sendiri, tinggal bagi-bagi untung sama NOC Indonesia gitu kan. Monggo, coba Pak Dirut disapa dulu, Bang. Mungkin bisa, Bang. Bisa. Iya, Pak Dirut. Kalau Pak Dirut ini jiwa entrepreneurship tinggi. Oke. Karena entrepreneurship itu penting. Kenapa? Karena dengan adanya mentality of entrepreneurship, itu kita menggunakan peluang sebaik-baiknya untuk mendapatkan manfaat yang bisa lebih lagi kan. Kan kalau kalau kita cuman bikin produk gitu, balik lagi di cerita jago kandang nih kan, jualannya cuma di Indonesia sama segala macam, walaupun pasarnya gede gitu kan, tapi kita nggak terkenal di luar gitu. Nah ini sekarang di luar datang ke sini, ya kan, ya kita pakai aja nih fasilitas ini. Kita pakai fasilitasnya sehingga ketika orang yang datang ke Indonesia untuk ikut di World Beach Game, pada saat dia pulang, dia ingat keramah tamahan orang Indonesia yang luar biasa, hospitality of Indonesian people. Yang kedua, culinary, makanan yang enak, ya kan. Ketiga, tourism. Itu sendiri atau pemandangan yang luar biasa, pengalaman yang mereka rasakan di Bali. Saya sampaikan pada saat kita presentasi di Korea Selatan kemarin, yang dihadiri oleh seluruh dunia pada saat General Assembly di Korea Selatan, kita melakukan presentasi kesiapan Indonesia jadi tuan rumah World Beach Game. Dan itu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari semua peserta yang datang. Banyak yang datang ke saya itu menyampaikan, saya pastikan saya akan datang ke Indonesia. Wah, gitu. Kenapa? Karena kita bawa cuplikan Indonesia, kita bawa dikit doang. Tapi Bali-nya sebenarnya sudah siap, Bang? Bali siap. 14 cabang olahraga ya? Siap. Kan udah pernah. 2008 udah pernah. 2008. Tinggal ngulang lagi. Tapi kan yang spesial kali ini untuk eventnya sendiri apa? Apa yang menarik? Semuanya spesial ya. Semuanya spesial. Yang menarik itu ada olahraga baru namanya air badminton. Air badminton. Dan ini di bawah BWF juga. Air badminton ini nanti dari kita akan dimainkan oleh para legend Indonesia yang akan bertanding kembali di World Beach Game 2023. Artinya, cuplikan aja Mas, saya tanya lagi. Kalau badminton itu mantan-mantan tuh legendaris, lah Taufik Hidayat misalnya. Pokoknya legend-legend lah pokoknya. Kan nggak mau sebut nama dulu ya. Ini jadi sebutan lah. Oke. Baik, Bang Oko. Kita coba sudahi untuk 2 segmen ini. Tetapi sebenarnya apa yang ingin Abang sampaikan? Saya tadi poin yang sangat paling menarik adalah HIPMI sukses, itu sepeda sukses, NOC sukses, tapi masih belum cukup sukses. Jadi apa lagi, Bang? Mau menuju ke 2024? Sukses saya itu bukan sukses politik, saya bukan orang politik. Ada konotasi sukses di mata Bung Okto. Ya ketika Indonesia udah jadi negara yang sesuai dengan peringkatnya, itu peringkat nomor 4 terbesar di dunia. Sudah? Gitu. Populasinya. Belum prestasi olahraga. Belum prestasi olahraga. Makin sering merah putih berkibar, Indonesia Raya berkumandang, makin dekat kita dalam perjalanan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa menjadi negara pemenang. Bang, masih ada waktu 15 menit lagi, tapi ada poin 3, kita coba quick test. Gue pengen tahu nih, sosok Okto Hari. Pertanyaan cepat. Saya nggak butuh jawaban dari Abang, tapi hanya memilih. Siapa Bang? 4 aja Bang, cukup. 4. Pengusaha atau olahraga? Dua-duanya. Pengusaha atau olahraga? Dan atau dua-duanya kan? Pengusaha atau olahraga Bang? Ya, pengusaha olahraga. Pengusaha olahraga. Golf atau sepeda? Sepeda.
Soto Makassar atau rendang? Susah. Soto Makassar atau rendang? Soto Makassar. Soto Makassar. Rendang juga enak. Politik atau olahraga? Olahraga. Olahraga? Ya, olahraga. Oke, kita bahas. Pengusaha atau olahraga, Bang? Kenapa, Bang? Pengusaha olahraga. Susah, Bang. Ya nggak bisa, karena saya nggak bisa dipisahin aktivitas saya sebagai pengusaha sama aktivitas saya sebagai ngurus olahraga, itu dua hal yang menjadi bagian hidup dari saya. Saya nggak bisa milih. Golf sepeda karena hobi, Kalau sepeda itu mutlak. karena ketua umum, Enggak, karena saya suka karena sepeda. prestasi. Ya karena suka sepeda aja. Oke. Golf itu kalau sepeda itu buat saya olahraga. Kalau golf itu mungkin ya rekreasi lah gitu. Soto Makassar, rendang. Soto Makassar. Susah tuh. Itu pertanyaan paling susah. Padahal di luar sana, Bang, orang bule katanya kenalnya cuma rendang doang, mau ada prihatin ya. Oke, Soto Makassar. Darah saya ini 3/4-nya Bugis Makassar. Nah, itu kenapa pemirsa akhirnya kejawab. Kenapa kita memilih antara kalimat Soto Makassar dengan rendang? Itu tadi jawabannya. Tapi rendang juga enak. Saya kalau kemana-mana di acara-acara olahraga itu kayak kemarin ke Vietnam, kayak ke Olimpiade ke Tokyo Ya. gitu, atau ke Brazil, Ya. itu nggak pernah nggak bawa rendang. Nggak Itu wajib makanan yang ada di tas saya. Paling Jadi nggak rendang sama sambal sudah pasti. 14 hari SEA Games saya membawa bersama tim adalah rendang dibagi 3 orang. Itu curhatan Ya, saya. betul kan? Betul. Bagian rendang gue ngambil. Oke, baik. Politik olahraga? Ya olahraga lah. Olahraga. Berarti nggak mau 2023 calon presiden. Ya kita dukung lah siapa mau yang ini, tapi ya kita di olahraga aja. Dan itu menjawab secara nggak langsung mendengar kalau pemirsa, kalau misalnya NOC Indonesia masa jabatan terakhir 2023 ya, Bang? Itu ya. Maju lagi untuk 5 tahun ke depan. Bang Okto? Ya, belum tahu, lihat aja. Tergantung kebutuhannya dari. Tergantung kebutuhannya. Baik, pemirsa RRI Pro 3 dimanapun Anda berada maupun khususnya adalah pecinta podcast RRI Pro 3 Senior, maksud kami. Terakhir, kita tahu RRI memiliki ataupun pemegang lisensi untuk Piala Dunia. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita pengen mengetahui dari orang nomor 1. Bung Okto, sedikit saja tanggapannya mengenai Piala Dunia. Ini sebenarnya Piala Dunia yang kedua seingat kami. Ya, Piala Dunia Qatar, bagaimana tanggapan untuk RRI? ya ini Piala Dunianya menarik sekali karena mungkin dari perjalanan Piala Dunia ini yang paling saya kawal. Oke. Karena hubungan emosional kami dari NOC Indonesia dengan NOC Qatar itu sangat dekat sekali. Dan saya alhamdulillah dilibatkan juga di beberapa kegiatan, baik itu Emir Cup, terus udah gitu National Cup-nya mereka, sama terakhir kemarin final drawing 1 hari sebelum bulan Ramadan di Qatar. Dan kita melihat persiapannya sangat luar biasa. Mereka sangat serius dalam membuat infrastruktur, sarana prasarana untuk mendukung Piala Dunia ini gitu. Bahkan Presiden FIFA aja, Gianni itu pindah sama sekeluarganya itu ke Qatar gitu, Qatar, iya. untuk memberikan dukungan yang lebih maksimal gitu, mungkin ya gitu ya. Tapi saya melihat ini akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Kita bisa belajar banyak dari sini gitu. Kita juga pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, bukan sekarang tapi suatu saat nanti. Minimal yang terdepan dulu lah, U20 kan? Ya U20 itu kan, ini kan tahun depan kan kita mau apa? Kita mau melaksanakan tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab yang nggak gampang nih. Ya. Tapi untuk jadi Piala Dunia, kita juga pengennya kalau kita jadi tuan rumah Piala Dunia, orang Indonesia juga qualified dong. Tadi belum kejawab, Bang. RRI mendapatkan lisensi sebagai radio satu-satunya untuk menyiarkan Piala Dunia. Ya, saya bangga. Tentunya kita semua bangga sama RRI yang selalu memberikan kontribusi yang maksimal kepada olahraga. Kita tahu orang Indonesia ini semuanya suka sama bola. Bola itu masih jadi olahraga nomor 1 di Indonesia gitu. Yeah. Dari tingkat popularitas. Dan RRI selalu menjadi radio terdepan yang menyuarakan, memberitakan, menginformasikan, dan memberikan masukan-masukan kepada kita untuk meningkatkan prestasi olahraga supaya bisa lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Baik, ingat RRI bukan hanya radio pendengar, pemirsa RRI Senior, tetapi memiliki RRI Net, lalu juga kita punya podcast
RRI Siniar ini, lalu punya rri.co.id yang pasti sebagai platform untuk online sendiri. Dan kalau Bung Okto, Piala Dunia jagoin siapa Bang? Apa? Jagoin siapa Piala Dunia? Kita masih ngecak-ngecak belum selesai nih. Ya kan? Kita Qatar kayaknya nih. Karena kedekatan emosi nih. Iya. Bisa terjawab sebenarnya. Ini lagi ngecak-ngecak ini belum selesai nih. Pilihannya masih antara Jerman dengan siapa gitu. Oh, Gitu. Jerman. Oh, Jerman udah dipilih ya kan. Oke. Berarti siapanya ini belum kita pilih ya kan gitu. Ya cerita pun untuk perdana edisi pertama super spesial Bung Okto hadir di podcast, kalau anak luar mengatakannya seperti Podcast. itu. Tapi RRI ya, Pro 3 Siniar, silakan. Saya berterima kasih kepada RRI Siniar yang telah mengundang saya di podcast pertamanya atau Siniar yang pertamanya. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga Komite Olimpiade Indonesia. Saya sengaja hari ini pakai baju merah yang ada tulisan presidennya. Karena ini baju yang resmi kita pakai, selalu biasanya kita pakai di luar, saya nggak pernah pakai di Indonesia nih. Oke. Gitu. Ya. Gitu kita nunjukin bahwa ini loh orang Indonesia, merah putih tetap ada di hati. Luar biasa. Terima kasih Bang Okto. Yang pasti saya terima kasih. Tapi sukses terus untuk RRI Siniar, podcast RRI, Bung Danang dengan semua kreativitasnya. Kita selalu membuka diri untuk terus bekerja sama, dan Piala Dunia, kejuaraan dunia, SEA Games, World Beach Games, Asian Games, Olimpiade, dan masih Indonesia akan bersama RRI. RRI pun siap mengawal untuk berbagai event internasional, salah satunya Olimpiade, walaupun kemarin sempat gagal loh Bang, karena COVID. Iya, karena COVID. Semoga 2024 RRI hadir di sana sebagai radio satu-satunya untuk bisa meliput event multi-event internasional ataupun tingkat dunia Olimpiade. Thank you Brad, Bang Okto. Terima Sukses kasih, selalu untuk Anda. Sukses untuk NOC yang pasti untuk gelaran event dunianya. Amin. Kami RRI siap mengawal, sekali lagi kami menunggu untuk undangannya. Sip. Sehat selalu salam olahraga. Saya Danang Surya pamit undur diri. Bye-bye. Salam olahraga. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.